Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Jian Fitria dari kelas 2B Program Studi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas karya ilmiah yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku merokok pada remaja. Dengan anggota kelompok yang pertama, Afifah Diansari, NIM J210-2073, dan yang kedua, Nadira Jihan Fitria, NIM J210-2095. Pendahuluan. Perilaku merokok pada remaja sangat merugikan kesehatan remaja. Dampak dari rokok pun bukan hanya merugikan kesehatan remaja yang merokok, akan tetapi kesehatan remaja yang tidak merokok, atau disebut dengan perokok aktif dan perokok pasif. Dilihat dari sisi orang di sekelilingnya, merokok menimbulkan dampak negatif bagi perokok pasif. Tidak dapat disangkal bahwa terdapat efek negatif dari perilaku merokok, tetapi perilaku merokok seumur hidup manusia adalah aktivitas fenomenal. Dengan kata lain, meskipun konsekuensi negatif dari perokok sudah diketahui, jumlah perokok tidak berkurang, akan tetapi terus meningkat. Hasil riset Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok melaporkan bahwa anak-anak di Indonesia sudah ada yang mulai merokok pada usia 9 tahun. Esmed mengatakan bahwa usia pertama kali merokok pada umumnya berkisar antara usia 11-13 tahun. Dan mereka pada umumnya merokok sebelum usia 18 tahun. Ada banyak alasan di balik perilaku merokok remaja. Menurut Kurt Lewin, secara umum bahwa perilaku merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu. Artinya, perilaku merokok selain disebabkan faktor-faktor dari dalam diri, juga disebabkan faktor lingkungan. Perilaku merokok bagi remaja merupakan perilaku simbolisasi. Saat pertama kali merokok, gejala yang mungkin timbul adalah batuk, lidah pahit, dan sakit perut. Dengan kata lain, merokok merupakan perilaku yang menyenangkan dan menjelma menjadi aktivitas yang kompulsif. Selain merokok, perkembangan remaja dan kepuasan psikologis masih banyak faktor dari luar individu yang berpengaruh dalam proses pembentukan perilaku merokok. Pada dasarnya, perilaku merokok merupakan perilaku yang harus dipelajari. Dalam hal merokok, hampir tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya merokok. Bahkan, masyarakat tidak mewajibkan anggota masyarakat untuk merokok. Transmisi horizontal berkaitan dengan lingkungan teman sebaya, dan transmisi vertikal berkaitan dengan toleransi orang tua terhadap kebiasaan merokok. Dalam penelitian ini, terdapat 3 faktor yang menyebabkan remaja merokok, yaitu kepuasan psikologis, sikap permisif orang tua terhadap perokok remaja, dan pengaruh teman sebaya. Perilaku merokok semata-mata merupakan proses imitasi dan penguatan positif menurut keluarga juga lingkungan teman sebaya. Tetapi juga adanya pertimbangan-pertimbangan atas konsekuensi-konsekuensi perilaku merokok. Dalam kaitan ini, seperti yang sudah diuraikan bagian terdahulu, apabila orang tua atau saudaranya merokok adalah agen imitasi yang baik. Apabila keluarga mereka tidak ada yang merokok, maka sikap permisif orang tua adalah pengukuh positif atas perilaku merokok. Selanjutnya, jika dicermati dari tahap-tahap perilaku merokok, teman sebaya dan keluarga merupakan pihak-pihak yang pertama kali mengenalkan atau mencoba merokok, lalu berlanjut dan berkembang sebagai tobacco dependency atau adanya ketergantungan merokok. Maka merokok adalah kepuasan psikologis dan bukan semata-mata buat mewujudkan simbolisasi kejantanan dan kedewasaan remaja. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran mengenai perilaku merokok pada remaja, berdasarkan faktor konteks yaitu sikap permisif orang tua, pengaruh teman sebaya, dan faktor afektif yaitu lingkungan rumah, kepuasan psikologis, dan identitas sosial. Metode A. Identifikasi variabel-variabel. 1. Kriterium, yakni perilaku merokok. Yang kedua, prediktor. Prediktor terdiri dari 2 faktor, yakni faktor konteks, yang terdiri dari sikap permisif orang tua dan lingkungan teman sebaya. Yang kedua, yakni faktor afektif. Faktor afektif terdiri dari lingkungan rumah, kepuasan psikologis, dan identitas sosial. B. Definisi variabel penelitian. 1. Perilaku merokok. Perilaku merokok merupakan suatu aktivitas atau tindakan yang diukur dari intensitas merokok, waktu merokok, tempat merokok, dan fungsi dalam merokok dalam kehidupan sehari-hari.
Kedua, sikap permisif orang tua. Sikap permisif orang tua adalah sikap menerima perilaku anak-anak dalam hal kehidupan sehari-hari, salah satunya tentang tidak adanya larangan merokok kepada anak. Yang ketiga, yakni lingkungan teman sebaya. Lingkungan teman sebaya adalah tempat di mana subjek dipengaruhi merokok oleh teman agar dirinya bisa terlihat akrab oleh teman lainnya. Yang keempat, yakni lingkungan rumah. Lingkungan rumah adalah tempat di mana subjek tinggal. Dalam hal ini, banyak sekali didapati iklan rokok pada saluran televisi ataupun spanduk-spanduk. Yang kelima, kepuasan psikologis. Kepuasan psikologis adalah efek yang diberikan setelah merokok berupa perasaan menyenangkan atau melegakan, atau persepsi bahwa setelah merokok dapat menghilangkan stres, mengusir rasa jenuh, dan galau. Yang keenam, yakni identitas sosial. Identitas sosial adalah posisi di mana subjek ingin diterima dalam suatu kelompok yang beranggotakan para perokok. C. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah remaja perokok yang berusia antara 11 sampai 18 tahun yang tinggal di Indonesia. Dalam penelitian ini melibatkan 75 subjek penelitian dari berbagai wilayah yang dapat dianalisis sebanyak 75 subjek yang semuanya berjenis kelamin pria. Pemilihan subjek ini berdasarkan kerelaan individu. D. Teknik pengolahan data. Pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan statistika deskriptif. Statistika deskriptif yang akan digunakan adalah tabel distribusi frekuensi untuk penyajian data-data yang akan didapatkan dan persentase untuk melihat data yang paling populer, yaitu faktor yang paling dominan. Hasil, seluruh responden penelitian berjumlah 75 orang dengan 26 orang usia SMP dan 49 orang tergolong dalam usia pertengahan, yakni usia SMA. Hasil diperoleh dari penelitian ini berupa gambaran mengenai faktor-faktor yang berperan dalam perilaku merokok pada remaja. Berikut merupakan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berperan dalam perilaku merokok pada remaja. Saya akan bacakan faktor-faktor, frekuensi, dan presentasinya. Faktor yang pertama yakni sikap permisif orang tua. Sikap permisif orang tua memiliki frekuensi 13 dan persentase 17,3%. Yang kedua yakni lingkungan teman sebaya memiliki frekuensi 23 dan persentase 30,7%. Yang ketiga yakni lingkungan rumah memiliki frekuensi 9 dan persentase 12%. Yang keempat ada kepuasan psikologis memiliki frekuensi 9 dan persentase 12%. Yang terakhir yakni identitas sosial memiliki frekuensi 21 dan persentase 28%. Jumlah responden ada 75 dan persentasenya 100%. Lingkungan teman sebaya menjadi faktor yang paling dominan yang mendorong remaja untuk merokok, yakni 30,7%. Diikuti oleh identitas sosial dengan pengaruh kelompok organisasi yang mencapai persentase terbesar kedua, yaitu dengan mengikuti kelompok agar diterima, yakni 28%. Lingkungan keluarga juga menjadi hal yang dominan dengan persentase yang tinggi, yakni 17%. Dan disusul dengan faktor lingkungan rumah dan kepuasan sosial dengan persentase yang sama, yakni 12%. Berikut merupakan data dalam bentuk diagram. Pembahasan. Apabila ini dibiarkan begitu saja, maka anak bisa berperilaku seenaknya. Faktor yang dominan kedua adalah tentang identitas sosial, yaitu pada usia remaja mereka ingin terlihat lebih dewasa dan ingin dilihat lebih terpandang. Jadi beberapa dari mereka merokok agar dapat diterima oleh sebuah kelompok tertentu. Selanjutnya adalah faktor permisif orang tua. Dari persentase ini menunjukkan angka 17,3%, yang artinya ini cukup tinggi. Beberapa orang tua dianggap kurang tegas atau acuh dalam memberikan pengarahan untuk anak-anaknya di usia remaja. Faktor selanjutnya adalah psikologi dan lingkungan rumah. Kedua faktor ini menunjukkan persentase yang sama, yaitu 12%. Pada faktor psikologis,
Sebagian remaja yang merokok mempunyai persepsi bahwa rokok dapat menghilangkan stres serta dapat mengusir rasa sepi, jenuh, ataupun galau. Selanjutnya, faktor lingkungan rumah. Pada faktor ini, banyak didapati tentang iklan-iklan yang mengandung rokok di saluran televisi maupun spanduk-spanduk pinggir jalan. Dalam iklannya juga disebutkan tentang kehebatan dari merokok. Simpulan, perilaku merokok merupakan perilaku yang harus dipelajari. Proses belajar dimulai pada masa kanak-kanak dan proses menjadi perokok pada masa remaja. Proses pembelajaran atau sosialisasi tampaknya dilakukan melalui transmisi generasi sebelumnya, yaitu transmisi vertikal. Transmisi vertikal yaitu dari lingkungan keluarga dan lebih spesifik lagi sikap toleran orang tua terhadap remaja merokok. Jenis sosialisasi lainnya adalah melalui penyebaran horizontal dari lingkungan teman sebaya. Namun kontribusi terbesar adalah kepuasan yang diperoleh dari rokok atau rokok memberikan kontribusi positif. Bagi perokok, pertimbangan emosional lebih dominan daripada pertimbangan rasional. Abstrak, kesehatan merupakan hal terpenting dan mendasar bagi hidup manusia. Semakin berkembang dan majunya zaman, timbul masalah-masalah mengenai kesehatan. Salah satunya yaitu perilaku merokok pada remaja. Perokok di Indonesia tiap tahunnya meningkat, terutama pada perokok remaja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran mengenai perilaku merokok pada remaja berdasarkan faktor konteks, yaitu sikap permisif orang tua, pengaruh teman sebaya, dan faktor afektif, yaitu lingkungan rumah, kepuasan psikologis, dan identitas sosial. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan sampel remaja perokok yang berusia antara 11 sampai 18 tahun yang tinggal di Indonesia. Dalam penelitian ini melibatkan 75 subjek penelitian dari berbagai wilayah dan yang dapat dianalisis sebanyak 75 subjek yang semua berjenis kelamin pria. Dari hasil penelitian, didapat bahwa lingkungan teman sebaya menjadi faktor yang paling dominan yang mendorong remaja untuk merokok, dengan presentase 30,7%. Diikuti oleh identitas sosial dengan pengaruh kelompok organisasi yang mencapai presentase terbesar kedua, yaitu dengan 28%. Lingkungan keluarga juga menjadi hal yang dominan dengan presentase yang tinggi, yaitu 17%, dan disusul dengan faktor lingkungan rumah dan kepuasan sosial dengan presentasi yang sama, yaitu 12%. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.